Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumahnya masing-masing, dan selamat belajar. Mari kita sama-sama lanjutkan kepada materi, yaitu materi tentang lompat jauh. Dalam pelajaran olahraga kali ini Bapak akan mempelajari tentang lompat jauh. Tapi sebelumnya kita sama-sama buka dulu kegiatan pembelajaran ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga anak-anak semua bisa melaksanakan proses pembelajaran ini di rumahnya masing-masing dengan baik dan bisa dipraktekkan di halaman rumahnya masing-masing. Meskipun dalam proses pembelajaran daring, tapi tetap proses pembelajaran harus tetap berjalan. Baik anak-anak semua, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang lompat jauh ya. Lompat jauh itu termasuk kepada nomor lompat. Jadi dalam olahraga itu ada nomor lompat, nomor lempar, ya, termasuk itu kepada bidang olahraga nomor lompat. Ada lompat jauh, lompat galah, lompat gawang, lompat tinggi. Dan di sini yang saya jelaskan adalah lompat jauh. Di mana lompat jauh adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau olahraga untuk mencapai lompatan yang sejauh-jauhnya. Tidak bisa dilaksanakan dengan langsung, tapi harus ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan lompat jauh. Apa yang harus dipersiapkan ketika akan melaksanakan lompat jauh? Jadi pertama untuk awalan. Jadi awalan itu harus dan akan mempengaruhi terhadap hasil lompatan. Kalau digambarkan secara langsung seperti ini ya. Tolong diperhatikan dan bisa digambar di rumahnya masing-masing. Ini ukurannya 9 meter dan ini 2,75. Ini bak lompatan atau di sini berisi pasir ya. Pasir. Dan ini nanti akan dijelaskan. Ini lebarnya 1,22. Ini 1 meter dan ini 40 sampai 45. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan lompat jauh ini yang sebenarnya adalah seperti ini. Ini lintasan awal. Untuk awalan harus arena yang sangat luas, kurang lebih 40 sampai 45 meter. Kemudian di sini ada bak lompatan yang disebut dengan berisi pasir. Jadi meskipun tidak yang sebenarnya, paling tidak kalian semua di rumah bisa dilaksanakan dengan cara modifikasi dengan situasi dan keadaan yang ada di halaman masing-masing atau di sekolah masing-masing. Tidak terlalu memaksakan karena memang pelajaran olahraga itu sangat kebanyakan kurang lengkap. Jadi paling tidak proses pembelajaran dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan teknik lompat jauh itu seperti apa, nah itu harus yang paling penting diketahui oleh kalian semua. Jadi apa hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan lompat jauh? Pertama disebut dengan awalan. Nah, maka awalan di sini termasuk lari. Kurang lebih antara 30 meter harus melakukan lari yang secepat-cepatnya agar lompatan ketika nanti pada pelaksanaan melayang di udara nanti akan jauh. Semakin cepat, semakin keras awalan, maka akan mempengaruhi terhadap jangkauan dan jauhnya terhadap lintasan atau jarak yang ketika melakukan lompatan. Yang kedua adalah tolakan. Nah, setelah melakukan awalan,
dengan cepat dengan melakukan lari sprint atau lari cepat, lari kencang, maka di sini ada yang disebut dengan tolakan. Maka ukurannya 1 meter. Nah, di sini melakukan tolakan ini ya harus menggunakan kaki yang paling kuat menurut kalian. Apa kaki kiri? Kalau misalkan kalian yang kuatnya kaki kanan. Kalau melakukan yang kuatnya kaki kiri, apa kaki kiri? Harus pakai 1 kaki. Jangan melakukan tolakan kedua kaki. Itu salah besar. Jadi harus melakukan 1 kaki dengan ujung kaki oleh kaki yang paling kuat menurut kalian semua. Nah, ini bentuk tolakannya di sini. Untuk yang ketiga, sikap di udara. Sikap di udara. Nah, untuk melakukan lompat jauh, ketika melakukan lompatan atau ketika melayang, maka ada 3. Pertama ada lompat jauh gaya berjalan di udara, yang kedua ada lompat jauh gaya menggantung, yang ketiga lompat jauh gaya jongkok. Nah, apa yang akan dilakukan ketika melakukan lompat jauh? Maka yang membedakannya adalah ketika melayang di udara. Lakukan meskipun beberapa detik. Misalkan lompat jauh gaya jongkok, lakukan seperti jongkok di udara, atau lakukan gaya berjalan di udara, melangkahkan kaki di udara untuk membantu jangkauan jauhnya lompatan. Atau yang ketiga gaya menggantung atau gaya melayang. Nah, itu harus badan yang sangat kuat karena rentan untuk potensi untuk jatuh. Jadi yang pertama sekarang di sini yang membedakan adalah sikap badan di udara saja. Lakukan meskipun beberapa saat. Yang keempat adalah mendarat. Mendarat. Nah, di sini mendarat itu harus kedua kaki. Jadi kalau tolakan 1 kaki, kalau mendarat 2 kaki, itu ya harus diperhatikan. Awalan terus tolakan 1 kaki oleh kaki yang paling kuat menurut kalian. Kemudian sikap badan di udara. Ketika melayang di udara, lakukan gaya apa yang akan dilakukan. Kemudian mendarat dengan kedua kaki oleh tumit ya, ke pasirnya harus pakai tumit. Jangan sampai pantat di sini yang jatuh pertama kepada pasir nanti akan mengakibatkan kecelakaan. Kemudian badan agak didorongkan, kemudian tangan agak didorongkan ke belakang. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan olahraga, yaitu lompat jauh. Boleh di rumah kalian belajar di halaman atau di mana pakai lintasan, tidak harus memakai jarak yang sangat luas. Modifikasi saja, yang penting yang 4 yang tadi itu bisa dilaksanakan oleh kalian semua. Contoh misalkan di sini ada jangkauan. Ini 1 tanda, ini tanda. Bagaimana caranya supaya melintasi ini? Ya, supaya belajar agar jangkauan itu jauh, maka lakukanlah 1, 2, 3 langkah, kemudian melakukan tolakan, kemudian sikap badan di udara, kemudian mendarat. Modifikasi saja, yang penting hal-hal yang diperhatikan yang 4 itu tetap bisa dilaksanakan. Contoh, sini contoh ya. Contoh, Bapak akan melakukan lompat jauh dengan awalan 2, 3, 4 langkah. Yang penting sikap pertama ketika tolakan itu 1 kaki, kemudian mendarat 2 kaki. Contoh, nah itu adalah sebagian daripada contoh ya, lompat jauh. Kalau misalkan ingin lebih jauh lagi jarak lompatan, maka jarak yang 1, yang pertama dengan yang kedua itu boleh diperlebar lagi. Atau misalkan di sini ada kardus, pakai kardus, kemudian dilompati agar lompatan lebih jauh. Mungkin itu yang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Bapak harap kalian semua bisa melaksanakan dan mempraktekkan di rumahnya masing-masing, sesuaikan dengan keadaan yang ada, dan nanti
hasilnya tugasnya Bapak tunggu melalui foto atau melalui video dikirim ke Bapak langsung atau ke grup WhatsApp nanti sebagai tambahan nilai untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita sama-sama akhiri proses pembelajaran olahraga ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.